Hai, Assalamualaikum. Di video ini Miss Lina ingin sharing tentang pengorbanan ya. Juga berkaitan dengan Hari Idul Adha ya, Hari Raya Idul Adha. Selamat Hari Raya Idul Adha, Miss Lina ucapkan. Karena sudah beberapa hari Miss Lina tidak upload video dan memikirkan topik apa ya. Dan juga dari uh, rutinitas sehari-hari gitu, jadi terpikir tentang pengorbanan. Tapi di judul pengorbanannya Misina buat pakai tanda kutip ya. Kenapa? Kenapa pakai tanda kutip ya? Kalau misalnya kamu sudah mulai ingin belajar tentang agama Islam ya, kalau Misina belajarnya tuh ada namanya Tafakur Mutiara Tauhid ya. Nanti bisa search aja. Jadi pendirinya adalah almarhum Pak Permadi ya, dan beliau itu um, seperti membuat intisari gitu akan Al-Quran, tapi itu terus belajar, terus perlu didalami ya, karena memang ilmu Allah itu tak bertepi dan terasa banget ya. Kalau ilmu spiritual, ilmu agama Islam itu terasa kedalamannya ya, jujur buat Misina ya. Bukan mengecilkan ilmu lain gitu, tapi kayak misalnya kayak grammar bahasa Inggris kan rumusnya itu aja ya, sedangkan kalau ilmu agama Islam dan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ada banyak gitu yang bisa rasakan, ada banyak kemampuan yang perlu kita kuasai ya, bukan kemampuan grammar saja, bukan seperti kemampuan grammar simple present tense rumusnya sudah baku seperti itu gitu ya. Itu mungkin sharing Miss Lina. Dan kalau kamu yang belum kenal Miss Lina, guru ya, guru TK ya, tapi juga juga ada memanage kursus bahasa Inggris ya, LSE course atau English course for Islamic leaders. Kemudian Miss Lina juga dipercaya sebagai tutor online untuk pendidikan anak usia dini ya, di salah satu universitas ya. Tapi Miss Lina itu suka punya banyak ketertarikan, salah satunya tentang kehidupan dan memang tipe orangnya tuh suka berpikir gitu, jadi kayak I wanna let it out gitu, kayak mau di sharing ya. Misalnya juga suka nulis, ada di blogspot karina.yulianti.blogspot.com, juga ada di @misina.english ya. Ada lagi satu akun lagi, tapi itu kayak lebih akun yang healing ya. Nanti boleh tanya aja kalau tertarik ya, mau baca-baca. Nah, kembali ya ke ini, dan berkaitan dengan healing ya, Miss Ina memang melalui suatu proses yang luar biasa gitu dalam hidup. Tapi yang Miss Ina rasakan itu yang membuat Miss Ina tuh jadi mendekat ke Allah gitu ya, karena kayaknya nggak ada jalan lain selain mendekat ke Allah ya, untuk menyelamatkan diri dalam kehidupan ya. Nah, balik lagi tentang pengorbanan. Jadi di tafakur itu, Mutiara Tauhid itu Musina belajar ya tentang tujuan kenapa Allah menciptakan manusia di muka bumi gitu, juga tentang visi dan misi Allah ya. Tapi disclaimer, ini Musina sharing sebagai orang yang baru belajar ya. Musina juga baru belajar, jadi correct me if I'm wrong ya. Jadi kenapa dibilang pengorbanan tanda kutip, karena sebenarnya mungkin kata yang tepat itu tugas ya. Tugas Allah menciptakan manusia di bumi ini, diberi tugas sebagai seorang hamba ya, hamba yang beribadah kepadanya, mengabdi kepadanya, dan juga sebagai seorang khalifah pemimpin, tapi dalam juga sebagai seorang hamba ya. Jadi pemimpin, wakil Allah di muka bumi, tapi juga ranahnya sebagai pengabdian kepada Allah ya. Jadi kalau misalnya Musina bilang apa judulnya pengorbanan,
kayaknya supaya nggak kayak victim mode banget gitu ya, tepatnya itu tugas sih, tugas ya. Dan mungkin kalau yang video-video kan ada suka bilang jangan bilang hidup ini ujian-ujian, mungkin ada yang bilang gitu ya. Malah ada yang bilang eh, hidup ini hanyalah permainan gitu, ngambil ngutipnya ini balik lagi Misina masih belajar ya, dan Misina tipenya um, sedang memaknai perkataan Pak Arif RH yang vibrasi ya. Beliau kan berkata di balik kebenaran itu ada kebenaran yang lain ya. Dan Misina nangkapnya seperti ini. Kayak memang kan ada ayatnya kan apa, manusia itu untuk diuji gitu ya di muka bumi ya. Tapi mungkin dalam hal ini mungkin pembicara itu bilang jangan mikirnya diuji itu lebih, kalau misalnya tangkapnya itu lebih ke point of view-nya diubah gitu. Gimana kalau ujian itu kita bilang itu tantangan, ibarat tanda kutip main game naik level, bisa nggak kemampuan kalbu kita tuh naik level menghadapi ujian yang kita hadapi gitu ya. Mungkin lebih ke sana, diganti point of view-nya, jangan kayak ujian itu dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan ya. Meski karena kalau kita lihat sesuatu yang berat pada kenyataan misalnya memang berat, kita pikir lagi berat ya makin berat gitu. Jadi kayak gimana dibawanya fun, tanda kutip dibawanya joyful ya, dengan rasa senang gitu, rasa sukacita ya, serasa pasrah, minta tolong sama Allah gitu ya. Terus juga kalau misalnya tentang permainan di muka bumi, nah ini mesti dipahaminya, misalnya sesungguhnya kehidupan di bumi ini hanya permainan dan senda gurau belaka, itu lebih, kalau misalnya ya memahaminya lebih ke ya isi hidup ini dengan segala yang bisa mengantarkan ke surga gitu. Dan karena ini permainan, dunia jangan nempatin hati ya. Again, easier said than done, and I'm still learning about it ya gitu. Sina juga masih belajar, tapi kayak lebih mungkin yang dibilang TVB ya di ngaji Rasul, dibilang kayak nggak usah terlalu dianggap serius gitu, kayak masalah tuh uh, kayak menempati akal, menempati hati gitu ya. Tantangan kehidupan dianggapnya terlalu serius gitu, kayak puter-puter aja di otak mikirnya gitu ya. Padahal dunia ini luas ya, lebih luas dari isi pikiran ya. Terus juga tadi alhamdulillahnya Miss Sina juga sempat dengar dakwah ya, dakwah Idul Adha. Jadi disampaikan juga bagaimana di hati itu la ilaha illallah gitu, hanya ada Allah gitu, sudah mati bisa nggak ya gitu ya. Dengan apa, dengan mungkin misalnya kita berada di lingkungan yang mungkin ya karena yang kelihatan kan dunia gitu ya, bagaimana gitu. Dan bagaimana untuk bisa mengentalkan ke diri sendiri kalau dunia ini hanya permainan dan senda gurau belaka. Maksudnya bukan sesuatu hal yang lebih serius dari nanti persiapan bekal kita untuk di akhirat gitu ya. Dan ya caranya kayak misalnya tadi aja sholat ya, itu kan bareng-bareng ya, berjamaah. Meski kali ini di tahun ini Misina lagi sendiri ya, karena keluarga juga lagi pergi, jadi hanya dengan anak gitu ya. Dan tadi sholatnya sendiri ya, tapi kan kayak bareng-bareng gitu, bareng-bareng sama jamaah lain gitu. Dan misalnya juga pernah dengar kalau Islam itu tuh agama yang berjamaah gitu, bareng-bareng ya. Manusia tuh bisa jadi kuat kalau saling mengingatkan ya. Misalnya kayak misalnya sehari-hari kamu berada di lingkungan mungkin yang menurut kamu kurang islami gitu ya, udah cari di weekend kamu atau secara online cari rekomendasi. Misalnya tuh misalnya bisa dengan Terang Jakarta ya. Alhamdulillah misalnya pernah ikut Elvaton, jadi setelah ikut Elvaton itu nanti dapat akses ada Wednesday class ya. Tapi sekarang Wednesday class itu terbuka untuk umum, mungkin bisa cari aja infonya di Instagram Terang Jakarta ya, di Rumah Aksiana
Misina juga belum ke sana mungkin suatu kali ya, atau um, dan juga dapat kelas tentang cerita Rasul ya di hari Minggu dengan Kak Dimas ya. Atau kalau misalnya ini yang lepasan ya, bisa cek Instagram Masjid Nurul Iman ya, karena banyak di situ ada. Kalau hari Sabtu tuh sore-sore ada Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, terus sekarang ada Ustadz Muhammad Nuzul Zikri ya, terus ada Ustadz Halid Basalamah ya. Jadi dengan adanya media sosial memudahkan ya untuk mencari, asalkan kita ada niat ya. Mungkin intinya itu aja sih. Juga Misina juga kayak sharing ini karena kadang kayak lagi mumet gitu, kerjaannya lagi banyak gitu ya, terus tapi PR Misina tuh gimana caranya keluar gitu dari kemumutan di kepala ya. Dan dengan alhamdulillah dengan ke masjid, terus kayak duduk di sana aja gitu, terus kayak ngerasa tenang gitu ya. Terus juga kemarin Misina sempet ke salah satu pesantren ya, karena ada keperluan, terus melihat santri-santrinya ke masjid gitu ya. Terus duduk di sana aja, duduknya padahal duduk di musola yang mungkin lebih tepat disebut ruangan gitu ya. Di sana aja tuh padahal sederhana gitu, kayak adem gitu rasanya ya. Terus kayak dalam hati, ya memang material jiwa ya, jiwa memang butuhnya itu gitu. Obatnya jiwa ya mendekat kepada Allah kan, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah tapi gimana caranya ngingetin ke diri itu gitu. Dan kayak tadi Ustadznya bilang kayak intinya ya misalnya tangkap ya, mau nggak diri ini tuh melepas kecintaan pada dunia gitu ya. Kayak mata batin tuh kayak ini misalnya suka pakai istilah-istilah, correct me if I'm wrong ya, benar-benar misalnya tuh masih belajar ya. Kayak mata apa, kalbu ya, kalbu itu bisa melihat segala sesuatu, misalnya ujian dari hidup ini ya, ujian kehidupan ya. Misalnya mungkin kamu ngerasa tantangan banyak banget, apalagi misalnya kayak berita gelombang PHK gitu ya. Terus kadang kamu ngerasa buntu, gimana nih caranya gitu ya. Terus ya udah gitu, bukan ya udah ya, maksudnya ya satu-satunya cara, bukan ini bukannya satu-satunya cara versi Mistina ya, kayak ya udah kamu gelar sajadah, kamu sholat, kamu nangis lah itu. Kamu nangis minta tolong sama Allah, terus nanti kayak Allah akan kasih gitu kemantapan hati ya. Meski tantangannya itu masih ada, tantangannya masih ada, tapi kamu diberikan kekuatan hati untuk bisa melaluinya kayak gitu. Jadi dan misalnya kan juga suka dengerinnya yang spiritual gitu, baik dari luar negeri atau yang dari motivator apa gitu ya. Misalnya suka Marisa Peer ya kalau untuk afirmasi I am enough sama self love. Jadi misalnya nih kita udah ada punya tantangan dalam hidup ya, terus kita mau tambah ruwet lagi di otak, kayak aduh kerjaan gue banyak nih, aduh stres nih, aduh gitu aduh susah nggak nih gitu ya. Itu kayak jadi double ya. Tapi gimana caranya, kayak tarik nafas, tenang, yuk dikerjain satu-satu, bismillah. Kalau capek istirahat, terus mungkin lihat juga kabar perkembangan dunia. Jadi tadi pagi misalnya juga suka dengerin Bosman Mardigu ya, untuk kayak update berita, karena misalnya suka nggak ngikutin gitu ya tentang misalnya ada perusahaan-perusahaan yang keluar dari Amerika gitu, larinya ke Thailand sama Vietnam, terus dia bilang kenapa nggak ke Indonesia gitu. Jadi kayak lebih how to get out of your head gitu ya, keluar dari kerungsingan di kepala kamu, dan mungkin tugas-tugas kamu yang perlu kamu kerjakan gitu ya. Terus mungkin kalau kamu punya kecemasan kamu tapi kamu kayak misalnya harus belajar untuk realistis, kayak tenang, bukan tenang ya, maksudnya kamu masih punya ada harinya tuh, masih ada, dan kamu mengerjakan. Jadi semangat ya, meski mungkin
jadi libur kamu perlu mencicil kerjaan kamu, tapi kayak itu lebih baik kan, supaya nanti weekday kamu tuh berjalan lebih lancar, lebih smooth gitu. Apalagi kalau kamu tipe orang yang butuh konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu gitu ya, perlu hal yang tenang gitu, kayak it's okay gitu, it's okay to do your work like in the weekend sometimes gitu ya, kalau memang perlu gitu. Mungkin itu aja, segala kesalahan dari Misina, segala kebenaran dari Allah ya. Jadi balik lagi, mungkin kalau misalnya kamu belajar NLP ya, Misina juga belum selesai belajarnya, itu udah beli kelasnya tapi belum selesai, kayak diubah gitu katanya ya, karena apa, kalau misalnya kamu orang yang word person gitu ya, kayak kata-katanya diubah, pengorbanan kamu ganti jadi tugas pengabdian. Dan memang di hidup ini ya tugas kita yang mengabdi sampai Allah, sama Allah ya, sampai nanti waktu kita habis ya. Ya mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video, insyaallah.